Baik, kita mulai ya. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Irfan? Alhamdulillah Bu. Cuma laban dulu tadi Bu. Alhamdulillah, oh ya. Baik, selamat ya Pak Irfan sudah sampai pada posisi ini. Luar biasa Bu. Luar biasa. Akhirnya sampai di posisi ini Bu. Iya, tapi belum akhir loh. Oh iya, maksudnya sudah sampai pada titik ini maksudnya Bu. Iya, baik. Kita mulai ya. Ya Bu. Pak Irfan, saya buka dulu perangkatnya Pak Irfan ya. Oke. Pak Irfan telah mengupload perangkat pembelajaran itu rencana aksi berapa Pak Irfan? Rencana aksinya itu rencana aksi 1, pertemuan ke-1 Bu. Oh gitu ya. Iya Bu. Tapi kok ada juga temannya aksi 2 pertemuan ke-1, gimana nih kurikulumnya beda-beda ya? Eee, Mungkin miskomunikasi kemarin kita Bu terkait dengan itu. Kayaknya Iya, kalau kemarin kita sampaikan di sebelumnya itu, ya sesuaikan dengan kurikulum, tapi nggak tahu ada informasi, nggak tahu dari mana Bu, tapi teman-teman dibilang, boleh aksi aksi 2 pertemuan 1. Nah saya bilang, iya, ya tapi aksi 2 sampaikan dulu. pertemuan satunya ternyata hidrokarbon Pak Irfan. Oh, Memang itu bisa? itu nggak bisa Bu, soalnya aksi Sudah satunya selesai harusnya, kan? iya, udah selesai Iya. di aksi 1. Tapi cuma 2 orang ya Bu Netia begitu ya? Mungkin salah klik ini mungkin ya, judul mungkin ya, salah ketik judul mungkin ya. Iya Bu, tadi Kurikulumnya ada. salah. Salah ketik judul kayaknya Bu, mungkin dimaklumi Bu. Kurikulumnya yang salah ya. Oh, Baik iya. Pak Irfan, kita mulai lanjut ya. Ya Bu, Pak Irfan buat perangkat pembelajaran itu dalam rangka apa? perangkat pembelajaran ini tentunya untuk, menuntaskan yang pertama kurikulum yang termuat dalam kompetensi dasar dari pelajaran kimia itu sendiri Bu. Jadi skenario itu tentunya untuk mencapai ketuntasan belajar anak sih sebenarnya pada intinya Bu. Oh begitu. Ya. Berarti ndak perlu dong ikut PPG dari awal. Oh kalau PPG lain lain cerita lagi tuh Bu, kalau PPG ini kan semacam Makanya kan di tes ini dalam rangka PPG Pak oh Irfan. iya. Kalau untuk PPG sih ya tentunya, Ya, penguatan jadi Bu, penguatan intinya. saya ulang pertanyaannya, saya ulang. Iya Bu. Membuat perangkat pembelajaran ini dalam rangka apa? Yang pertama untuk, memenuhi memenuhi tentunya daripada, tugas kita yang selama ini dari langkah, LK 1 sampai dengan terakhir 2.2 sampai dengan rencana aksi, tentunya perangkat ini Apa akan itu? bertujuan kepada PPL nanti Bu. Apa itu Pak Irfan? Ibu Neti itu ndak tahu karena Ibu Neti ndak ikut dari awal. Oh ya, Apa itu dalam rangka apa dibuat ini perangkat pembelajaran? ini tentunya kita mau kalau nanti dimungkinkan ini kita akan mengajuk kepada aksi 1 pada PPL Bu, untuk mengajar. Yakin? Yakin? Ingat-ingat dulu Pak Irfan. Dari mana nih asalnya RPP dibentuk? Oh ya, tentunya RPP kan tentunya dari LK mengidentifikasi masalah Bu, semuanya. Iya, jadi berarti perangkat pembelajaran ini Pak Irfan buat Iya, dalam rangka mengatasi masalah, masalah. benar Bu. Iya. Terus masalah apa sih masalahnya Pak Irfan? Dirunut Bu, dari pertama Bu ya. Kalau masalah Yang sih ini, yang oh yang ini, ditampilkan ini kalau pertemuan ditampilkan ini, satu aksi iya, satu. Apa sih masalah masalahnya? utamanya itu terkait dengan minat belajar Bu. Minat belajar. Ya, minat belajar. Iya. Kenapa Pak Irfan menganggap minat belajar itu permasalahan? Ya, yang pertama adalah, mengacu dari tentunya di, identifikasi masalah bahwa memang di pedagogik itu termasuk literasi dan numerasi menjadi kayaknya titik poin di mana kami sebagai guru biasanya sering, merasa bahwa minat belajar itu menjadi momok bagi guru untuk hanya perlu ada penguatan, ada peningkatan di situ. Lanjut ke bagian eksplorasi bahkan sampai penentuan masalah, bahwa ternyata memang minat belajar itu menjadi penting manakala dia menghadapi setiap materi pembelajaran yang kita hadapi, Bu. Karena situasi belajar itu menjadi kurang kondusif jika mereka punya minat tuh nggak terlalu baik dalam hal ini. Baik, baik Ibu stop ya. Ya, Jadi Bu. selepas itu opininya Pak Irfan, Iya, Bu. pendapatnya teori.
terlepas dari itu semua kan Iya, masalahnya di sekolah selama ini Pak Irfan adalah minat belajar yang siswa yang rendah. iya Bu. Nah, sekarang bagaimana mengetahui atau bagaimana menetapkan masalah tersebut sehingga itu dianggap masalah bagi siswanya Pak Irfan selama ini? Tentunya menetapkan masalahnya tentunya dari berbagai literatur dulu terkait dengan minat belajar ini. Saya cari di jurnal, buku, bahkan sampai hasil wawancara pun menyatakan bahwa minat belajar itu menjadi hal penting yang patut ditingkatkan dalam proses pembelajaran. Dalam Tapi Pak. Mhm, Pak Irfan itu mhm. mengeksplorasi hanya penyebab masalahnya yang mengidentifikasi masalah kan Pak Irfan. Iya Bu. Pertanyaan Ibu, bagaimana Pak Irfan bisa menetapkan bahwa masalahnya itu adalah minat belajar yang rendah? Ya, tentunya dari, beberapa hal. Yang pertama terkait dengan, analisis, eksplorasi, terus ada beberapa juga terkait dengan, masalah yang terpilih itu tentunya dari beberapa hal yang menjadi penyebabnya, Bu. Misalnya pada tadi guru kurang meningkatkan minat belajar si peserta didik, maka akar penyebab masalahnya itu pendekatan pembelajaran yang belum optimal. Jadi di situ kami menemukannya, Bu, dari berbagai literasinya juga. Terus menentukan solusinya tentunya pendekatan tadi itu, maka dicari alternatif-alternatif yang ada, seperti apa untuk eksplorasi daripada analisis, solusinya itu. Maka ditemukanlah bahwa pendekatan yang lebih spesifik terkait dengan minat belajar itu adalah pendekatan kontekstual. Nah, di situ makanya di rencana aksi itu saya, dalam pertemuan pertama itu dan pertemuan kedua menitik beratkan pada pendekatan kontekstual dalam meningkatkan minat belajar dari siswa itu, Bu. Ya, jadi mantap ya tuh penjelasannya, tapi sebenarnya bukan itu yang Ibu Oh, iya. inginkan. Jadi Ibu itu mau mengetahui bagaimana Pak Irfan itu menetapkan bahwa Oh, masalah siswanya, masalah di sekolahnya Pak Irfan, masalah di kelasnya Pak Irfan adalah minat. Jadi mhm, bagaimana menetapkan itu masalah? Tentunya Pak Irfan mereview iya, hasil pembelajaran selama ini. Oh, KKM-nya selalu tidak sampai 50% misalnya ketuntasan kelasnya yang mencapai KKM iya, siswanya. Lalu direview hasil pembelajaran kita selama ini. Oh, penyebabnya karena minatnya siswa kurang. Yang jelaskan yang tadi itu dalam rangka heeh, mau mengatasi iya, masalah iya, tersebut. Baik, iya, Pak Irfan sudah dapat solusi kan? iya, Bu. Sudah menetapkan solusi. Bagaimana sih itu menetapkan solusinya? Dari mana ditetapkan solusi Eee, itu? Solusi itu tentunya ditetapkan tetap dari langkah dari awal, dari identifikasi masalah, terus eksplorasi penyebab masalah, terus kita menentukan masalah yang terpilih. Nah, dari masalah terpilih itu ada alternatif ya kayak tadi yang barusan saya jelaskan, Bu, bahwa terkait dengan pendekatan kontekstual itu tadi, bahwa memang minat belajar itu, banyak literatur referensi yang menyatakan bahwa bisa ditingkatkan dengan pendekatan contextual learning. Sehingga itu menjadi acuan kami terkait dengan itu, Bu. Jadi menetapkannya melalui eksplorasi Iya, beberapa alternatif solusi ya. iya, Bu. Iya. Bagaimana menetapkan kalau terlalu banyak pilihan, banyak alternatif solusinya? Bagaimana menetapkan satu di antara sekian alternatif? Ya, tentunya disesuaikan dengan kondisi real di faktual yang pertama kondisi real faktual di lapangan, yang kedua adalah terkait dengan, literatur atau referensi dari hasil wawancara juga dengan pakar, dengan kepala madrasah, dengan guru sejawat, dengan guru kimia, bahkan pengawas, seperti itu, Bu, untuk menjadi sehingga, dari hasil literatur tadi, bahkan hasil wawancara tadi, kami diarahkan bahwa memang alternatifnya itu dari banyaknya itu maka dipilih 2 alternatif solusi untuk aksi satu dan aksi 2 seperti itu, Bu. Cara memilihnya seperti apa? Maksudnya, Bu, cara memilih dari 2 aksi atau dari semuanya, Bu? Cara memilih dari sekian alternatif solusi, satu saja aksi ini di sekarang Iya, dibicarakan oh Pak ya, Bu. Irfan. Ya Kan tentunya tadi banyak iya, alternatif solusinya. mhm, Ditetapkan solusinya ini. Tah? iya, Bu. Bagaimana menetapkannya? Menetapkannya disesuaikan dengan yang pertama dengan lingkungan belajar, Bu, dengan kondisi di madrasah Iya, kita.
Terus Yang kedua apa adalah itu? disesuaikan dengan kurikulumnya, Bu, juga itu. Apalagi? Disesuaikan Ada yang urgen. ya, disesuaikan dengan karakteristik siswanya. Apalagi? Termasuk gurunya juga, Bu. Termasuk Apalagi? gurunya, termasuk materi ajarnya, termasuk maksudnya lingkungannya. Iya. Jadi jangan lupakan itu sekian banyak alternatif Iya, solusinya yang sudah dieksplorasi. Sudah banyak literatur penelitian dan segi iya, Bu. bagainya kan? Iya, Bu. Jadi yang dianalisis adalah kelemahan dan kelebihan masing-masing alternatif. Iya, Ya toh? dari kelemahan ke kelebihan, Hmm. benar, Bu. Iya. Jangan lupakan itu setengah mati bersusah-susah mengeksplorasi solusi, sudah ketemu banyak solusi, dilupakan. Kita Sa analisis ya, cari iya. Intinya ya. tetap mengacu kepada kelemahan dan kelebihan dengan indikator yang barusan disebutkan tadi, Bu. Iya, Iya. sekarang eh solusinya tadi rencana solusinya adalah model apa? Pendekatan contextual learning, Bu, CTL, Bu. Pen- Pendekatan contextual teaching and learning ya. Iya, Bu. Tidak ada modelnya? Beberapa jurnal ada yang menyatakan bahwa dia itu model yang terintegrasi dalam pendekatan kontekstual, Bu. Tapi, Hmm. dia sudah bisa dikatakan sebagai model jika dia dalam bentuk pembelajarannya nanti gitu, Bu. Tapi kalau kita mengajar itu harus ada modelnya Iya, yang Bu. bercerita Mhm. dari awal sampai akhir ya. Ya, tapi di Ya kontekstual itu. juga dibicarakan juga terkait dengan langkah pembelajaran yang, berbasis kontekstual juga, Bu. Hmm, baik. Itu akan diterapkan pada materi apa? Eee, Kalau saya di kelas 11 karena saya analisisnya kemarin seperti itu, Bu, jadi materi sesuai di kurikulum, maka saya mengambil materi hidrokarbon, Bu. Oke. Ya. KD-nya menganalisis Menganalisis struk- struktur dan sifat senyawa hidrokarbon. KD 3.1, Bu. sifat senyawa dan kekhasan Khasan atom atom karbon. karbon. Ya, Hmm. dan Terus golongan senyawanya. setelah tetapkan KD-nya apa yang dilakukan Pak Irfan? Tentunya kita menurunkan KD dalam bentuk indikator pencapaian kompetensi, Bu, atau IPK. Hmm. Terus? Dari IPK itu kan ada dua, ada pertama dari KD 3.1 dan KD Hmm. 4.1. Kalau 4.1 itu kan terkait KD keterampilan, itu membuat model visual berbagai struktur molekul hidrokarbon yang dimiliki rumus molekul yang sama. Maka di perangkat saya itu saya menurunkan menjadi dua IPK. Yang pertama adalah IPK 4.1.1 terkait dengan mendemonstrasikan dulu. Yang 4.2-nya itu adalah 4.1.2-nya itu adalah terkait dengan membuat dari Oke, baik. visualnya. Ya, di depan Ibu ini ada RPP-mu Pak Irfan. Oh iya, Terus em, saya mau mendengarkan alasannya Pak Irfan oh iya, Bu. menjabarkan KD-nya langsung setara dengan level kognitif KD dan IPK-nya ya. Oh iya, Bu. Eh, Yang a- mhm, Mungkin bisa bercerita Pak Irfan kenapa tidak ada IPK pendukungnya? iya. Eee, Pertama memang ini adalah sinkronisasi antara kami dengan dosen juga, tapi paling tidak saya bertanggung jawab terkait dengan ini. Yang pertama adalah semua di IPK ini adalah memuat, menganalisis karena di KD-nya itu menganalisis. Kenapa tidak ada terlihat di sana ada IPK pendukung atau IPK pengayaan? Karena menurut saya IPK pendukung dan pengayaan itu sudah termuat ke dalam masing-masing KD itu, Bu, masing-masing IPK itu. Contoh untuk pengayaannya itu nanti dalam bentuk, itunya terintegrasi di dalamnya itu maksud saya, Bu. Jadi menganalisis itu jadi saya nggak menyebutkan kayak di bawah, kalau menganalisis kan dia capaiannya sudah pada taraf C4 mengaplikasikan, bukan Hmm, mengaplikasikan, menganalisis. Jadi ya. saya nggak mau menurunkan ke IPK, tapi kalau di soal nanti saya akan membuat dia bisa masuk, menjelaskan, tapi nanti puncaknya kepada poin C4 menganalisis gitu, Bu. Ah, memang dasarnya buat soal apa, Pak Irfan? Soal untuk hidrokarbon saja, Bu. Yang pertama terkait dengan kekhasannya, terus yang bersifat Bukan, mhm, bukan. Kan saya mau mendengarkan ini pendapatmu. mhm. Membuat soal itu patokannya apa? IPK kan? IPK, benar, Bu, IPK, Bu. Sekarang tadi katanya mau buat soal, nanti ada soalnya menjelaskan. Di Iya. mana dasarnya buat menjelaskan soal menjelaskan kalau di IPK tidak ada?
Oh, maksudnya saya itu Bu, untuk mencapai misal contoh kayak IPK 3.1 tadi itu, kayak contoh menganalisis, maka bisa jadi ada 2 soal di soal itu, yang satunya yang sifatnya, menjelaskan, satunya pada menganalisis gitu, Bu. Iya, tapi kan tadi sudah sepakat bahwa Heeh. dasar membuat soal adalah IPK. Oh, ya. Sekarang Pak Irfan buat soal menjelaskan, di mana dasarnya tidak ada IPK menjelaskan. Oh, ya, Bu. Berarti Artinya Pak heeh Irfan, heeh. kenapa tidak menulis IPK pendukung di RPP-nya? Oh, ya, Bu. Kan kita harus tahu bahwa RPP dibuat adalah satu, memberi petunjuk kepada guru yang mau mengajar. Sekiranya Pak Irfan nanti berhalangan, Mhm. digantikan oleh guru tertentu, kalau tidak tersurat, apakah dia akan mengajarkan ke sana IPK yang tidak tersurat? Iya, benar, Jadi Bu. harusnya ada IPK pendukung tersurat. Jadi jangan kita Hmm. menganggap bahwa kalau orang menganalisis itu pasti sudah punya penjelasan IPK. Ini kan C4, pasti sudah tahu C3, C2. Mhm. Ah, tapi harus dituliskan dan harus diukur. Betulkah tahu? Awalnya Gitu. saya berpikir begitu, cuman, nanti jadi nggak apa-apa, jadi banyak muncul di situ nanti, Bu, ya? Bahkan Iya, da men jadi begini Pak Irfan, Ibu mhm tahu mhm. bahwa awal itu Pak Irfan buat, kan yang bimbing Ibu Armi, tapi setelah Iya mendengar ini pengarahan masuk di logika Pak Irfan iya, kan ikut. benar, Bu. Sekarang saya mau dengarkan logikanya Pak Irfan sampai ikut. Sekarang Ibu menunjukkan pendapat Ibu. Sekarang terserah Pak Irfan mau menganut yang mana. Karena kan harus kita istiqomah lah, Benar, buat Bu. soal berdasarkan IPK. Soalnya katanya mau buat, soal menjelaskan, tapi kok IPK menjelaskan nggak ada, gitu kan. Iya. Iya. Jadi Pak Irfan itu kan saya tahu luas wawasannya, makanya Ibu tidak mau menyalahkan, tapi memberi pandangan, nanti Iya, Pak Irfan saja yang memutuskan, siap, Bu. Terima kasih banyak, Bu. menganut yang mana ya. Iya, Bu iya, Bu. Iya iya iya. Jadi Mmm. ndak mungkin juga saya, mau melihat Pak Irfan mengajar Iya, jadi, Bu. saya mau menyerahkan ke Ibu Neti Iya, Bu. selanjutnya. Makasih banyak, Bu, dah. Silakan Ibu Net. Ibu Neti adakah atau salah? Terima kasih. Ya, belum. Atau kita dengarkan dulu ya, mengajar singkat Pak Irfan. Oh, ya, Bu. Baik. Langsung aja, Bu, Silakan. ya? Ya, Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Nih calon putra-putri terbaik bangsa ini. Tapi sebelumnya Pak Guru ingin mengucapkan selamat karena kalian sudah naik ke kelas 11 dan alhamdulillah kayaknya nggak ada yang tertinggal ya di kelas 10 ya. Alhamdulillah semuanya. Anak-anak semuanya mengawali kita pada hari ini tentunya sebagai bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya harus berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas disilakan untuk memimpin doa anak teman-temannya. Amin. Terima kasih pada ketua kelas. Eee, Selanjutnya Pak Guru pada hari ini akan menyampaikan materi yang menurut Pak Guru ini adalah sesuatu hal yang penting bagi kalian, karena pembelajaran kita kali ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Karena, pengenalan kita pada hari ini akan berbicara tentang satu jenis, senyawa dalam kimia, yaitu namanya adalah senyawa hidrokarbon. Tentunya kalian sempat viral sekarang ya, ada kelangkaan BBM, kenapa bisa langka dan seterusnya, kenapa nggak pakai, kayu dan seterusnya untuk kita menjadi bahan bakar. Ternyata bahan bakar ini sumbernya dari mana? Itulah sumbernya dari senyawa hidrokarbon. Terus kenapa menjadi langka? Karena hidrokarbon itu sumbernya dari mana? Dari fosil yang kita keruk di dasar laut, menjadi minyak dan menjadi gas, dan itu semuanya dari bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui kalau dari fosil yang dia dibutuhkan dalam jangka waktu yang sangat lama. Terus ada pertanyaan, kenapa memang bisa kita menggantikannya? Bisa, ada solusi alternatif yang diberikan, oleh para ilmuwan kita pada menelitikan, bahkan pemerintah kita sudah menerapkannya. Indonesia adalah negara pertama yang menggunakan namanya biodiesel sebagai bahan bakar energi alternatif bagi kita semua. Terus, ada lagi nggak sumber-sumber lainnya? Ada. Kalau sehari-hari kita memasaknya pakai apa sekarang di rumah? Pakai gas kan? Gas itu sumbernya dari mana? Iya, gas itu sumbernya dari minyak bumi yang
yang diuapkan atau bukan dari sumber gas juga seperti itu. Nah, dari itu semua ternyata lama-kelamaan diprediksi bahwa sumbernya itu akan habis. Oleh karena itu perlu energi alternatif yang namanya biomasa. Biomasa inilah yang menjadi energi alternatif kita dalam bentuk gas, dalam bentuk minyak, dan hal-hal lainnya yang nanti kita pergunakan dari bahan-bahan alam, dari sampah yang bersifat organik, dan tentu ini tidak menimbulkan limbah yang sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Itu menjadi awal pertemuan kita, gambaran kita untuk kedepannya. Berikutnya anak-anakku semuanya, bahwa pertemuan ini tentunya akan melatih kalian untuk lebih kritis, lebih kreatif, karena nanti Pak Guru akan memberikan media pembelajaran berupa pembuatan ikatan senyawa hidrokarbon nanti dengan media aplikasi dan seterusnya, lebih seru, lebih bermakna. Dan tentunya pada hari ini acuan kita adalah terkait pembelajaran ini adalah bahwa tujuan pembelajaran kita tentunya untuk memahamkan kalian terkait dengan kekhasan atom karbon, dan tentunya bagaimana kalian membedakan antara jenis atom karbon berdasarkan ikatannya. Berikutnya adalah sebagai biar Pak Guru tahu nih pemahaman awal kalian terkait dengan senyawa hidrokarbon, Pak Guru akan memberikan pretest. Pretest di sini ada dua anak-anakku semuanya. Yang pertama adalah pretest terkait dengan materi ajar kita, yaitu hasil belajar. Yang kedua adalah pretest terkait dengan minat belajar kalian. Oke, Pak Guru akan memberikan waktu sekitar 7 menit untuk kalian mengerjakan pretestnya. Oke, baik, silakan semuanya. Link sudah saya bagikan ke grup WA. Silakan kalian untuk mengerjakannya. Pak Guru berikan batas waktu sebanyak 7 menit. Silakan. Baik, terima kasih anak semuanya karena sudah selesai, waktunya sudah habis. Dipastikan semuanya sudah mengklik kirim ya di aplikasi Google Form-nya itu. Baik. Oke, anak semuanya, untuk masuk ke materi inti kita terkait dengan senyawa hidrokarbon, Pak Guru akan menayangkan satu video. Yang nanti video ini silakan kalian simak, kalian amati kira-kira apa masalah atau mungkin apa di benak kalian yang tergambar dari video ini. Pak Guru putar ya. Baik, dari video itu sudah kalian simak sebelumnya, kira-kira apa yang menjadi keresahan dari masalah dari video itu? Iya, benar. Ternyata energi alternatif itu sangat mungkin kita manfaatkan di dalam dunia sekarang ini. Senyawa hidrokarbon itu menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Karena dasarnya adalah senyawa atom karbon dan hidrogen itu adalah satu kesenyawaan yang sangat, kalau bisa dibilang atom karbon itu memiliki khas yang kenapa dia digunakan dari dahulu sampai dengan sekarang itu bisa kita ketahui secara bersama. Selanjutnya anak-anakku semuanya, untuk kita lebih memahami secara betul, Pak Guru akan membagikan bahan ajar dan LKPD kepada kalian. Silakan bergabung sesuai dengan kelompok yang Pak Guru bagikan semalam ya, nama-nama kelompoknya sudah saya atur, dan secara heterogen juga kalian sudah posisinya masing-masing, tidak ada lagi yang tukar-tukar kelompok ya. Oke, yang kelompok 1 di depan ya sebelah kanan, yang kelompok 2 sebelah kiri, yang kelompok 3 dan 4 di belakang ya. Oke, disesuaikan. Nanti di situ ada bahan ajar, ada LKPD-nya, dan nanti tentunya kalian sudah punya fasilitas perangkat pembelajaran berupa laptop di situ untuk nanti yang sudah terinstal dengan aplikasi Cemdro dan 3D-nya. Nanti kalian mengerjakan yang pertama adalah LKPD-nya, setelah itu dilanjutkan dengan Cemdro-nya. Sebelum Cemdro-nya untuk dilanjutkan, nanti Pak Guru akan memberikan pemodelan, mencontohkan bagaimana menggunakannya, dan nanti kalian terapkan. Baik, untuk pengerjaan LKPD terlebih dahulu, Pak Guru akan memberikan waktu sebanyak 20 menit. Ya, silakan semuanya berkolaborasi karena nanti ada penilaian dari Pak Guru terkait dengan sikap ataupun nanti penilaian secara aktivitas belajar kalian selama diskusi dan berkolaborasi. Disilakan untuk waktu 20 menit untuk kalian mengerjakan LKPD. Baik, waktu 20 menit untuk LKPD sudah selesai, maka kita lanjutkan ke dalam pembuatan struktur senyawa hidrokarbon ya menggunakan aplikasi Cemdro 3D. Oke, baik semuanya, silakan masing-masing kelompok membuka laptopnya. Sudah ya? Oke, silakan dibuka aplikasi Cemdro-nya. Pak Guru akan menayangkan lewat tayangan di depan ya, bisa diperhatikan semuanya di LCD bahwa penggunaannya Cemdro ini Pak Guru akan menggambarkan senyawa etana menggunakan aplikasi. Ya, seperti itu gambar anak dari keseluruhan caranya yang Pak Guru berikan. Dan sekarang tugas kalian adalah kalian menggambarkan dengan aplikasi tersebut
minimal 2 ya, minimal 2 senyawa hidrokarbon. Yang pertama adalah yang memiliki atom karbon primer sekunder. Yang kedua adalah yang memiliki atom karbon tersier. Jadi silakan nanti menentukan pilihannya atom karbon, senyawa atom hidrokarbon mana yang akan kalian tentukan. Nanti kita akan presentasikan setelah itu. Baik, untuk pengerjaannya Pak Guru berikan waktu 10 menit dan nanti kita lanjutkan dengan diskusi LKPD dan hasil daripada kerjaan kalian membuat visual gambar terkait dengan senyawa hidrokarbon. Baik Pak Guru berikan waktu selama 10 menit. Ya, waktunya habis. Silakan masing-masing perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil dari lembar kerjanya dan hasil dari visual gambar yang kalian buat. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu ya. Waktunya 5 menit per kelompok. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih semuanya kelompok sudah menampilkan, sudah ada tanya jawab semuanya, sudah memberikan masukan dan memberikan diskusi secara bersama, dan Pak Guru sudah menilai kalian secara aktivitas dan rata-rata semuanya terlibat aktif dalam pembelajaran ini. Baik anak-anakku semuanya, tentunya dari pembelajaran ini ada banyak hal yang menjadi baik itu materi dari awal sampai akhir, hingga pada akhirnya kita dapat mengambil beberapa kesimpulan bahwa ternyata pembelajaran ini sangat berguna bagi kita semua, dan tentunya terkait dengan materi-materi ini adalah bahwa kekhasan atom karbon itu, dan kalian sudah memahami semuanya terkait dengan kekhasan atom karbon dan bagaimana bentuk struktur daripada senyawa hidrokarbon dari atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Oke, terakhirnya sebelum menutup, Pak Guru akan memberikan pretest dan maksudnya post-test ya. Tadi kan sudah pretest, sekarang post-test dong. Post-testnya itu adalah terkait dengan hasil belajar dan juga untuk post-test minat belajar kalian. Baik, Pak Guru akan memberikan waktu 7 menit juga untuk kalian mengerjakan post-testnya. Silakan. Ya, waktu 7 menit sudah habis. Sudah semuanya memastikan sudah mengirim semuanya ya. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Sebelum kita mengakhiri, tentunya kita punya refleksi ya. Refleksi selama pembelajaran kita terkait dengan kendala apa dan seterusnya. Silakan dari kalian boleh memberikan refleksi kepada dalam proses pembelajaran kita, dan tentunya menjadi masukan kita bersama untuk pembelajaran ke depannya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih tadi kepada Ananda. Semuanya sudah memberikan refleksi. Ternyata benar bahwa pelajaran kita ini tentunya dengan waktu yang sekarang ini tentunya ada beberapa kendalanya. Ada yang tadi yang laptopnya lama nyalanya ya, ada beberapa aplikasi yang belum belum tiba-tiba hilang dan seterusnya. Tapi itu cepat teman-teman lainnya membantu dan seterusnya. Di LKPD ada masalah juga tadi ya, terkait dengan ada anak-anak yang belum memahami terkait dengan apa tadi? Oh iya benar. Ya, dan alhamdulillah tadi sudah dibantu oleh teman sekelompoknya dalam berdiskusi. Dalam diskusi juga tadi sempat ada yang saling tumpang tindih, ada yang core, ada yang saling berebutan. Tentunya itu menjadi evaluasi kita untuk pembelajaran ke depannya. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Tentunya menjadi agenda berikutnya. Pertemuan kedua kita adalah membahas terkait dengan tata nama alkana. Nah, lebih seru lagi besok itu kita bahas tentang nama-nama tentang hidrokarbon, alkana, alkena, dan alguna, dan tentunya terkait dengan bagaimana kita membuat struktur-strukturnya dalam bentuk nama dan sekaliannya. Baik, kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Silakan kita kelas untuk memimpin doa untuk menutup. Amin. Terima kasih anakku semuanya. Tetap semangat dan jangan lupa selalu menggali informasi tentang kimia, karena kimia itu asik dan benar menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Pak Irfan dan aduh, jadi grogi saya Bu. Jadi grogi saya ngajar. Lebih baik dari ini ya kalau mengajar ya. Saya lebih banyak improv-nya Bu biasanya, banyak improv-nya. Iya. Oke, tadi saya mendengar ada pretest, ada post-test. Gitu. Apa gunanya itu? Pretest itu tentunya mengetahui kemampuan awal anak. Kalau post-testnya tentunya dari hasil pembelajaran itu mengetahui evaluasi atau hasil dari materi yang mereka terima, pemahamannya terkait dengan itu. Ya, digunakan untuk apa nanti data itu? Tentunya data itu sebagai penilaian nanti, penilaian untuk pencapaian indikator kompetensi dan KD-nya nanti, Bu. Berarti sudah penilaian pada siswa ya? Iya, penilaian pada siswa.
untuk satu pertemuan itu. Ya, jadi apakah dengan waktu yang singkat seperti itu kita sudah adil ya untuk menilai siswa? Sebenarnya Ya. ini karena saya menggunakan aplikasi Google Form, menilai itu karena saya menggunakan soal objektif, jadi dia nilainya kan langsung muncul ya, ya kalau di Google Form ya. Termasuk minat belajar juga langsung muncul. Jadi untuk analisisnya saya nggak perlu manual lagi. Itu yang pertama terkait dengan waktu. Yang kedua, kalau masalah adil dan tidaknya, tentunya guru akan berusaha betul-betul memberikan keadilan terkait dengan nilai itu, karena tadi kan ada nilai aktivitas, ada nilai bagaimana mereka berdiskusi kolaboratif dan seterusnya. Maksud saya seperti ini, Pak Ipan, bukan adil pada setiap individu. Maksud saya seperti ini. Ini 2 kali 45 menit ya? Iya Bu, 90 menit benar. Ya, dengan aktivitas seperti itu, apakah hasil dari itu sudah menunjukkan hasil hasil belajar yang diinginkan? Kan hanya 2 kali 45 menit. Iya. Ya, jadi maksud saya apakah data itu bukan selain untuk melihat tingkat pencapaian siswa, apakah tidak dipakai juga untuk mengevaluasi proses mengajar gurunya sendiri? Itu yang tepat Bu. Itu sebagai mengevaluasi proses mengajar guru juga di situ, terkait dengan waktu juga yang terbatas, dan saya rasa itu menjadi acuan untuk pembelajaran ke depannya Bu, ke pertemuan berikutnya. Oke, jadi setelah merefleksi, Refleksi. menemukan apalagi masalahnya nanti diperbaiki di pertemuan pertemuan berikutnya, selanjutnya. pertemuan selanjutnya. Ya, pertanyaan saya selanjutnya di KD IPK-nya ini, KD-nya kan menganalisis. Nah, apakah memang harus di IPK-nya itu kata operasionalnya menganalisis semua, Pak? Ini nggak apa-apa saya sampaikan juga, nggak apa-apa ya. Yang pertama, karena di KD-nya itu menganalisis, ya paham saya awalnya sih ya, karena memang dia harus kita runut, kalau bahasa Bunda Armi kan runut. Kalau untuk mencapai analisis itu tentu ada menjelaskan juga di awal-awal dan seterusnya. Cuman saya berpikir kalaupun saya mau taruh analisis, tetap saya akan mulai dari menjelaskan, Bu. Nggak bisa saya langsung menganalisis. Tetap saya mulai dari menjelaskan, cuman secara teknis di tulisan saya taruhnya analisis, Bu. Kalau memang ada perubahan di situ, saya siap untuk. Ya, tadi itu sudah dibahas dengan Ibu Armi. Bukan itu maksud saya. Nah, menganalisis itu adalah level kognitif ya. Ya, benar. Adalah level kognitif yang bisa diukur dengan berbagai macam kata operasional sesungguhnya. Iya. Oh ya, maksudnya selain menganalisis ya. Iya, ada juga kemarin itu mendiferensiasikan juga saya jadikan satu di bagian kekhasan atom karbon, Bu. Boleh nggak Bu memakai kata mendiferensiasikan di situ? Ya bisa, yang penting tepat. Tepat ya. Begini, kalau menganalisis semua, maksud saya nanti kesulitan Bapak untuk bentuk dari soalnya kan? Oh iya, benar. Nah, dari IPK kata operasional itu kan memudahkan kita untuk mengukurnya sesungguhnya. Iya. Ya, bahkan menganalisis pun agak rumit kan? Benar. Agak rumit juga. Seperti apa sih mengukur itu dalam bentuk format soal yang baik gitu. Ya, jadi dia bisa menghubungkan misalnya dengan misalnya dia diberikan nama soalnya ini Pak ya, diberikan nama senyawa, kemudian dari nama senyawa itu dia bisa menuliskan struktur, dari menuliskan struktur yang benar dia bisa kemudian menyeleksi bahwa ini senyawa ada karbon tersiernya, ada karbon primernya, kemudian setelah itu bisa menentukan kalau dia punya tersier berarti dia itu bercabang. Benar. Ya, bercabang. Atau kalau dia punya kuartener lebih banyak cabangnya. Lebih banyak cabangnya lagi. Berarti, itu proses-proses analisis kalau menurut saya. Ya, dia kan mengurai-ngurai dulu informasi, kemudian menyatukannya, berarti titik didihnya ini lebih tinggi dibanding yang misalnya lurus. Dia sudah hanya primer semua. Nah, jadi seperti itu ya. Benar Bu. Terima kasih masukannya Bu Neti. Pikiran saya seperti
itu jadi boleh dari tadi itu menganalisis KD-nya, menganalisis semua kerja operasionalnya. Nah, sehingga di tujuan pembelajaran kan menjadi sulit ya Iya, melihat. benar. Kayak Iya, kayak terkesan berusaha menganalisis semua gitu. menganalisis semua, padahal ada hal-hal yang kalau siswa lakukan itu bagian kompetensi menganalisis. Ya, Ya. ya, oke. Kemudian selanjutnya ini pakai CTL Pak ya? Iya, Bu. Pakai Ya, CTL. contextual teaching and Learning. training. Ya, kalau tipe ACK-nya ini kena sekali menurut saya Pak. Iya, Full. Bu. Full. Ya, Full ya. Pak Irfan ya, Alhamdulillah, Bu. untuk saya melihatnya dan mengemasnya juga sudah bagus. Termasuk apa tadi CTR-nya waktu Bapak mengajar itu saya menemukan semua aspek-aspeknya. Alhamdulillah, Bu. Jadi saya tidak banyak mengomentari di sana. Iya, Bu. Sudah pakai Jamscat ya? Ya, Cemsdraw, Bu. Cemsdraw. Oke, Camdraw ya, ya Cemdraw. Camdraw bisa bagus itu ya. Jadi itu saya rasa teknologi yang Iya. teknologi artnya muncul. Iya, Bu. Bisa Karena terbaca. biasanya di beberapa jurnal itu saya menemukan ada plastisin, ada media lainnya. Saya pikir kenapa nggak pakai aplikasi aja biar lebih simpel gitu. Ya, Iya. sentuhan teknologi sudah ada. Sentuhan teknologi ya, sentuhan teknologi. Meskipun teknologi itu tidak selalu elektronik, Pak ya. Iya. Oh ya gitu ya. Selalu elektronik. Namanya teknologi ya, apa saja yang memudahkan. Nah, meskipun sekarang IT yang dikembangkan karena kemudahannya. Jadi Oh ya, kita berpikir teknologi itu tidak selalu IT. benar. Tidak selalu teknologi yang melibatkan yang rumit-rumit. Ya, jadi sesuatu yang Mempermudah lah inovatif. intinya ya, Ya, mempermudah mempermudah. pembelajaran. Pesawat Iya, benar. sederhana pun kan sebenarnya masuk teknologi juga. Oke. Meskipun sekarang arahnya ke arah situ. Ya, dengan memaparkan apa nama itu tadi yang program menggambar itu, Iya. aplikasi menggambar itu saya rasa itu sangat bagus karena siswa bisa mengotak-atik ya. Iya, Bu, Mengotak-atik mengotak-atik. mengotak-atik senyawa, kemudian mencocok-cocokkan nama Iya. dan seterusnya dari nama menjadi struktur, dari struktur Betul. menjadi nama. Nah, Betul. itu bagus sekali. Meskipun untuk tujuan pembelajarannya itu hanya sebagai medianya saja. Ya, medianya saja. Ya, tapi untuk menentukan ini konten dan segala macam tentu tetap harus dikawal dengan kontennya. Siap, Bu, siap, Bu. Ya, pas feedbacknya kena sekali. Alhamdulillah. Ya. Makasih, Bu Neti. Feedbacknya kena sekali. Kemudian kekhasan atau karbon. Ya. Bagaimana caranya untuk bagaimana caranya ya? Bagaimana Bapak memberikan contoh sehingga kekhasan atau karbon itu muncul secara Iya. berbasis faktual? Iya. Yang pertama, kalau saya biasanya di sebelum-sebelumnya itu mengajar terkait dengan khas atom karbon itu, tentunya ada materi prasyarat yang harus saya tekankan dulu ke anak-anak terkait dengan cara mereka mengkonfigurasi dulu, baik konfigurasi melalui secara apa namanya konfigurasi yang seperti biasa elektron atau melalui konfigurasi terkait dengan kulitnya. Sehingga nanti mereka menemukan elektron valensinya dari atom karbon itu. Mereka harus tahu dulu karbon ini berada pada SPU ini di mana. Jadi kita menceritakan profilnya dulu nih, si karbon dulu nih. Profilnya dulu, dari mana dia. Mungkin bisa juga kita improvisasi ya, siapa yang temukan, kenapa bisa ada karbon dan seterusnya, kita improvisasi. Terus kita menemukan bahwa ternyata atom karbon itu punya 4 elektron yang mampu berikatan dengan 4 unsur lainnya, bahkan secara bersamaan. Bahkan dengan dia sendiri pun mampu berikatan dalam rantai panjang sepanjang-panjangnya selama karbon itu mempunyai tangan yang mampu mengikat atau elektron yang mampu mengikat unsur yang atau karbon lainnya. Makanya khasannya itu memunculkan beberapa. Masuk ke bagian khasnya di mana. Dengan khasnya seperti itu, dengan memiliki 4 elektron valensi, pasti anak berpikir, ada kan yang punya 4 tangan lainnya di dalam satu golongan itu, kenapa mereka nggak khas? Misal contoh kayak silikon, dan seterusnya itu. Karena berarti kita kembali ke profilnya lagi.
dengan dua kulit itu membuat dia si karbon itu menjadi ikatan itu menjadi kuat karena dia memiliki jadi yang lainnya tuh nggak dua kulit, ada yang 3 dan seterusnya. Bahkan itu membuat bahwa dia menjadi lemah dan kurang kuat mengikat unsur lainnya. Jadi profil-profil itu kita pertegas ke anak terkait dengan khasnya. Baru berikutnya dengan kemampuan dia mampu mengikat atom sejenis, maka dia menjadi banyak jenis senyawa yang kemudian ternyata senyawa itu dalam kehidupan sehari-hari kita temui. Ya, kayak tadi perubahan-perubahan dari dia menjadi tanah, propana dan seterusnya yang mempunyai fungsi masing-masing dalam kehidupan. Dan yang paling terakhir saya tekankan bahwa hidrokarbon ataupun karbon ini adalah senyawa yang paling banyak ditemukan di bumi dengan puluhan juta jenis senyawa yang dia lebih banyak daripada unsur-unsur lainnya yang ada di bumi. Nah, itu menjadi khas dari yang saya ceritakan secara improvisasi kepada anak-anak teruskan itu. Itu Bunda, itu mungkin saya salah atau bagaimana, mungkin mohon masukannya. Oke, Pak bagus. Literates ya. Saya mau nambahkan, kira-kira kenapa karbon paling banyak? Yang pertama terkait dengan profil tadi, karena dia kalau dalam beberapa artikel tuh dia sebagai rajanya unsur, karena dia ditemukan sudah lama sekali oleh Lavoisier itu, jadi dia mampu berikatan dengan banyak jenis karena dia punya 4 tangannya itu dan kuat dia mengikatnya. Itu sih kalau standar saya pemikirnya begitu. Ya itu yang saya tanyakan itu unsur karbonnya, bukan senyawa karbonnya. Oh, bukan senyawanya ya. Ya. Karbon kan banyak, terutama karbon 12. Kira-kira kenapa karbon 12 banyak? Kan ada karbon 13 ya? Iya. Kalau isotopnya kan ada 3 atau 4 ya, 11, 12, 13, 14 ya. Iya. Cuman yang sifat bukan radioaktif, lupa radio isotopnya. Itu yang 14-nya itu. Yang 12 yang banyak itu mungkin kelimpahannya mungkin ya. Ya, kelimpahannya itu yang mudah ditemui karena dalam bentuk alotrofnya itu paling banyak, alotrof grafit sama intannya. Jadi itu membuat dia, apalagi dalam bentuk grafitnya kan banyak sekali, pembakaran jadi grafit, terus dia pelapukan jadi grafit, atau bahkan dalam tensi suhu yang sangat tinggi dia bisa menjadi intan terkait dengan ikatannya. Dan kuat walaupun kalau dia dalam bentuk sendirinya dia lemah, untuk menjaga stabilitasnya dalam bentuk isotopnya, maka dia membuat dirinya menjadi kuat dengan mengikat atom karbon-karbon yang sangat banyak itu. Itu saya pahami, Bu. Mohon maaf. Karbon bisa di dalam alkana, alkena, dan alkuna perbedaannya kan hanya pada tunggal rangkap 2. Ya. Tadi Bapak mengatakan salah satu kekhasannya itu bagus sekali, basicnya dari ikatannya bisa mengikat 4 lainnya, kemudian bisa mengikat 1 unsur lainnya dengan ikatan rangkap 3. Iya. Kira-kira bisa mengikat karbon dengan rangkap 4, Pak? Kayaknya untuk rangkap 4, karbon yang rangkap 4 Bu ya? Kayaknya belum saya temui itu untuk rangkap 4. Belum ditemui rangkap 4 ya? Saya belum menemukan contoh yang rangkap 4 Bu. Mohon maaf. Nah, tapi kan kalau dari segi punya tangan 4, artinya bisa ya, karena tangannya 4. Logikanya sih bisa ya, cuman saya belum menemukan yang tangan 4 gitu maksudnya. Kalau kita mau mengatakan itu tidak menemukan, berarti mungkin ada tapi belum ditemukan. Iya, mungkin bisa jadi Bu, karena dari sekian beberapa itu cuma mentok daripada yang paling terendah itu kan paling di Etuna Bu. Di Etuna yang paling sederhana untuk yang ikatan rangkap 3 paling di Etuna, dan itu memuat masing-masing mewakili 1 ikatan H dengan 3 ikatan secara bersamaan. Ya, jadi kalau 4-nya mungkin besok saya belajar, saya ajar di anak didik saya untuk menjadi ilmuwan besar untuk menemukan yang ikatan rangkap 4 Bu. Sebenarnya mudah menjawabnya itu. Gimana Bu? Butuh mohon bimbingannya Bu, mohon masukannya Bu. Mulai saja bagaimana ikatan tunggal itu terbentuk. Oh iya. Nah, ikatan tunggal, SP3. Nah, kalau ikatan rangkap 2, SP2. SP2. Nah, SP. Nah, kira-kira kalau 4 mau pakai mau S saja atau mau S saja, aduh. Ya. Nah, jadi saya berikan clue-nya. Iya. Terima kasih Bu. Tapi bagus tuh, kayaknya tuh berpikir kritis tuh Bu.
berpikir kritis Berpikir sekaligus kritis. menganalisis. Analisis benar. Jadi dia bagian jadi Bahkan kemudian saya baru kepikiran tuh Bu, ada rangka 4 itu tuh. ya saya khawatir jangan sampai ada Benar ada mahasiswa anak ya. jauh berpikirnya kalau tangannya 4 ya sekalian 1 saya pegang dengan 4 tangan gitu kan. Iya Kan lebih dengan 3 tangan. benar Ya, benar. seperti Iya ya, itu. nggak kepikiran satu. Tapi Terima kasih Pak Bu Neti. waktunya sudah selesai sepertinya. Ya, terima kasih Pak Irfan ya. Ya, sama-sama Bu Neti. Terima kasih masukannya juga. Ya, jadi saya kenal itu. Saya kenal apa ya? Saya tahu Pak Irfan Bu Neti. Makanya tidak banyak pertanyaan saya. Wawasannya luas menurut saya. Jadi Benar Mi. saya serahkan ke Bu Neti advance materialnya. Saya Iya, kira cukup ya Pak Irfan ya. Makasih Bunda. Ya, silakan stop record. Baik. Sampai ketemu mungkin di PPL atau di mana ya. Siap Bunda.